Halo teman-teman ATL Indonesia, kali ini kita masuk ke kajian khusus hematologi dasar di channel ATL Indonesia, yaitu materi yang kita bahas tentang fakta-fakta pemeriksaan LED metode Westergren ya. Jadi LSD Westergren yang mana LED ini adalah pemeriksaan yang paling banyak dilakukan metodenya untuk pemeriksaan laju endap darah di Indonesia. Oke, kita lihat fakta-faktanya sebagai berikut. Sebelumnya kita lihat dulu pendahuluan. Kita tahu LED ini adalah pemeriksaan laju endap darah metode Westergren merupakan baku emas. Di LED Westergren baku emas atau gold standard. Dan direkomendasikan oleh ICSH. Jadi ini yang paling standar ya, yang lain mengikut. Kemudian LED Westergren menjadi pilihan klinisi untuk diagnosis laboratorium. Jadi klinisi paling senang pakai ini. Mengapa? Ya karena memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh LED yang lain ya, termasuk Winthrop. Kemudian hal ini karena metode ini memiliki fakta-fakta khusus. Fakta-fakta khusus ini kita bahas satu persatu. Kita bahas fakta pertama. Pipet yang panjangnya hingga 200 skala memungkinkan hasil LED mencapai hingga 160 mm per jam. Bahkan lebih bila kondisinya anemia. Biasanya pasiennya anemia, HB-nya 2 gram per DL. Ya kan, saya pernah nemuinya anemia serendah itu. Ini kalau kita periksa LED mungkin mencapai seperti itu ya. Kemudian yang tidak dapat dijangkau oleh metode sejenis. Misalnya Winthrop. Winthrop tidak sanggup karena Winthrop itu skalanya cuma sedikit sekali, 100. Atau LED yang lain ya, misalnya ESR pas detektor, ESR mikro Landau atau ESR jenis lain yang hanya maksimal 120 mm per jam, bahkan hanya di bawah 100 mm per jam. Kemudian fakta kedua, pengenceran darah menggunakan natrium sitrat 3,8 selain untuk mengurangi volume darah yang terpakai. Jadi kita ngambil spesimen darah pasien itu tidak usah banyak-banyak. Jadi dikurangi ya. Nah, jadi juga untuk melihat kecepatan penurunan LED dalam kondisi setengah encer. Jadi Westergren merancangnya supaya tidak banyak menggunakan darah pasien. Darah pasien tadi diganti dengan natrium sitrat 3,8% dengan mengencerkannya. Dalam kondisi encer ini, maka akan ketahuan nanti kecepatan pengendapan roll formationnya dibentuk. Karena memungkinkan eritrosit dalam kondisi ini lebih berpeluang untuk membentuk roll formation lebih baik, ya kan? Ketimbang yang dalam bentuk darah asli. Jadi serta di sini apalagi berfungsi sebagai antikoagulan langsung bila menggunakan natrium sitrat. Jadi berfungsi ganda ya, natrium sitrat ini pengencer dan antikoagulan. Oke, kita pindah masuk ke fakta ketiga. Pipet Westergren memiliki diameter lubang yang cukup luas. Sehingga secara logika semakin luas permukaan semakin ideal. Dan cepat LED dengan tidak dihambat luas permukaan. Hal ini berbeda dengan pipet yang kecil atau semakin kecil yang semakin lambat penurunan laju endap darah. Misalnya metode mikro Landau atau metode CD plus. Itu pipetnya lebih kecil. Lebih kecil kan, diameternya lebih kecil. Nanti dia malah lambat. Nah kemudian kita pindah fakta keempat, yaitu metode Westergren dibandingkan dengan Winthrop memiliki keuntungan karena tabungnya mudah dicuci dan dibersihkan karena memiliki lubang 2 buah di atas dan di bawah. Sehingga istilah tabung bergeser menjadi pipet Westergren. Awalnya disebut sebagai tabung Westergren, lalu diubah namanya bergeser menjadi pipet Westergren. Beda dengan Winthrop ya.
itu adalah tabung, dia memiliki cuma satu lubang, yaitu bagian atasnya. Nah, kita pindah lanjut lagi ke fakta kelima. Di sisi lain, karena darah diencerkan dengan antikoagulan natrium sitrat 3,8%, maka tidak dapat digunakan untuk hitung sel atau hemoglobin dengan benar karena encer. Jadi darah bekas pemeriksaan LED Westergren itu tidak boleh digunakan untuk hitung sel, hemoglobin, ya kan? Karena encer, tapi boleh digunakan untuk pemeriksaan golongan darah ABO atau resus. Itu boleh digunakan karena hanya sifatnya kualitatif berupa aglutinasi positif negatif bila golongan darah, ya kan? Nah, jadi nanti kalau misalnya ada kasus tertentu yang menyebabkan pasiennya itu peka terhadap EDTA ya, misalnya pada kasus-kasus preeklamsia berat misalnya contohnya, itu bisa menggunakan nanti natrium sitrat 3,2% milik hemostasis sebagai penggantinya. Karena di situ pencampurannya lebih pekat darahnya ketimbang menggunakan yang LED yang warna hitam. Karena yang warna hitam ini lebih encer. Nah, lanjut lagi kita pindah fakta selanjutnya, fakta ke-6 mengenai LED Westergren. Metode ini kadang dapat dimodifikasi dengan mengganti pengencernya dengan NaCl 0,9% menggunakan darah EDTA. Jadi nanti darah ditampung dengan antikoagulan EDTA, pengencerannya dilanjutkan dengan menggunakan NaCl. Sama mirip dengan metode originalnya yang menggunakan natrium sitrat dalam perbandingan 4 bagian darah 1 bagian pengencer, ya kan? Atau tanpa pengencer menggunakan hanya darah EDTA. Ini dengan tujuan tanpa pengencer ini adalah darahnya bekas LED tadi bisa digunakan kembali untuk pemeriksaan hitung sel, hitung kadar hemoglobin, dan juga pemeriksaan lain yang masih bisa memungkinkan bila darahnya tadi sudah lewat dari 1 jam ya, karena LED ini 1 jam pengukurannya. Bahkan ada yang menggunakan pengencer EDTA 10%. Ini lebih mainstream lagi. Ada yang menggunakan EDTA 10% sebagai pengencernya. Karena dinilai EDTA ini adalah larutannya 10% isotonik. Oke ya, kita pindah lanjut ke fakta ke-7. Metode ini juga dapat dimiringkan posisi tabung dengan telah disiapkan penyangga besi di salah satu sisi sehingga membentuk sudut miring. Istilahnya LED miring. Ini sudah dibahas di posting sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini LED tegak itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada LED yang miring ada punya besi penyangganya. Ini teman-teman untuk LED miring ini pembahasannya dan LED tegak silakan teman-teman melihat di video lainnya atau video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya tentang fakta-fakta LED miring dan LED tegak. Nah, lanjut lagi kita ke fakta ke-8. Tabung dapat dicuci kembali sehingga dapat dipakai kembali untuk pemeriksaan, cocok untuk laboratorium yang bermodal kecil tanpa harus sekali pakai buang. Kebetulan tabung LED Westergren ini terbuat dari kaca, sehingga pencuciannya lebih mudah. Kaca itu tidak lengket ya dan tidak mengalami kerusakan atau kabur atau mengalami hal lain-lain seperti yang dialami oleh pipet Sediplas yang terbuat dari plastik yang sekali pakai buang. Ya, ini kan bedanya di situ. Jadi bisa dipakai berulang-ulang tabung Westergren yang terbuat dari kaca. Nah, kita pindah kajian selanjutnya yang fakta ke-9 yaitu proses pemipetan dapat dibantu dengan alat bantu, karet pengisap, selang pengisap, dan bola isap. Nah, untuk kajian ini teman-teman bisa menyimaknya di video saya yang sebelumnya tentang alat bantu untuk pemeriksaan LED Westergren ya. Ini ada gambarnya menggunakan 3 cara, menggunakan shearing yang disambung dengan blue tip atau bola isap atau menggunakan
karet pengisap. Sementara LED yang zaman dulu, yang menggunakan zaman dulu, itu originalnya yaitu natrium sitrat dimasukkan dalam tabung, ditambah darah, kemudian kocok, lalu diisap dan diletakkan langsung di di stand dari Westergren. Jadi di sini menggunakannya, isapannya ini tidak jelas ya, sebenarnya isapannya ini bisa dengan mulut ya, era-era dulu. Kemudian digantikan dengan pengisap bola isap atau pengisap yang lain. Nah, kita lanjut lagi fakta selanjutnya, fakta ke-10 atau fakta terakhir. Peralatan mudah didapat dan murah harganya untuk LED Westergren ini dan tidak memerlukan peralatan pendukung lainnya seperti listrik atau sarana lainnya. Jadi ini memang tidak menggunakan listrik. Dia hanya perlu pipet Westergren, kemudian penjepit standnya Westergren, kemudian natrium sitrat yang sudah disiapkan. Baik natrium sitrat secara manual atau menggunakan teknik tabung vakum seperti pada gambar ya. Ini tabung vakum yang sudah siap, tinggal diisi dan siap untuk diambil ya. Bila ini, tapi sebenarnya kalau yang tabung vakum seperti ini, seperti pada gambar ini adalah ESR elektronik ya, ESR otomatis. Sebenarnya ada yang tabung vakumnya yang warna tutup hitam yang gemuk, itulah yang normal ya, seperti hanya tabung EDTA mirip itu. Itulah yang digunakan untuk diambil dan dipipetkan nanti ke pipet Westergren. Tapi biasanya tanpa menggunakan ini pun sudah jalan saja dengan menggunakan natrium sitrat yang ada di pasaran ya kan, yang 3,8%, produksi dalam bentuk setengah liter atau seperempat liter. Nah, kira-kira seperti itu ya mengenai fakta-fakta LED Westergren. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, nantikan materi lainnya. Salam kompetensi, selamat belajar. Semoga teman-teman sukses selalu dalam dunia ilmu laboratorium medik. Saya Marley pamit, sampai jumpa. Bye.